Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saraswati, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Kejuruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi PJSP. Di video ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang sudah saya susun dengan judul Penerapan Pembelajaran Jarak Jauh dalam menggunakan media pembelajaran video animasi PowerPoint untuk meningkatkan pemahaman konsep IPA siswa kelas 4 sekolah dasar. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Samsul Ma'arif Doktoranda MPD. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Menurut Laili tahun 2020, aktivitas pengajaran biasanya dilakukan di dalam kelas sebagai fasilitas diskusi antara guru dengan siswa. Tetapi pada saat COVID-19 di tanah air menyebabkan kegiatan pengajaran menjadi berubah. Saat ini berbagai macam pembaruan tengah dilakukan untuk memutus penularan virus ini. Beberapa kegiatan yang diterapkan di rumah, salah satunya yaitu pembelajaran jarak jauh, yang kini harus dilakukan oleh semua siswa sekolah dasar. Pada saat melaksanakan tugasnya, guru memiliki peran penting dalam melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh tersebut. Dalam peningkatan teknologi yang semakin maju, salah satunya yaitu pada pendidikan ilmu pengetahuan alam, bidang pendidikan yang harus diperhatikan dalam meningkatkan pengetahuan dan teknologi. Penggunaan media pembelajaran untuk pembelajaran jarak jauh saat ini sangat mudah untuk diterapkan baik dalam kelas rendah maupun kelas tinggi. Pada sistem pembelajaran, perihal yang menjadi permasalahan dari beberapa penelitiannya yaitu kompetensi siswa dalam memahami konsep. Salah satu penelitian mendasari pada permasalahan tersebut bahwa media video dapat digunakan sebagai solusi untuk meningkatkan kompetensi siswa yang rendah dalam memahami sebuah konsep. Menurut Hadi tahun 2017. Untuk meningkatkan para siswa dapat memahami konsep IPA, guru dapat memberikan materi pelajaran dengan menerapkan video animasi sebagai media pembelajaran jarak jauh. Video animasi yang berbentuk pauton. Perihal ini, guru dengan siswa dapat bekerja sama dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Para siswa diharapkan dapat memahami pembelajaran konsep IPA tersebut. Dengan diterapkannya media pembelajaran dengan menggunakan video animasi, guru dapat memberikan video sesuai dengan materi kelas, baik kelas rendah maupun kelas tinggi. Secara kreatif dan inovatif, video animasi yang diterapkan oleh guru sangat membantu para siswa untuk dapat meningkatkan pemahaman konsep IPA di sekolah dasar. Menurut Jannah dan Julianto tahun 2018. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kelas 4 sekolah dasar, masih banyak yang kurang memahami konsep IPA. Di antaranya yaitu yang pertama, guru masih menggunakan media pembelajaran yang sederhana. Yang kedua, siswa kurang aktif dalam pelaksanaan kegiatan pengajaran. Yang ketiga, guru masih menggunakan textbook dalam menyampaikan materi pengajaran. Dan yang keempat, siswa masih belum memahami konsep IPA dalam pembelajaran jarak jauh. C. Pembatasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada penerapan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan media pembelajaran video animasi pauton pada siswa kelas 4 sekolah dasar. Pengamatan lebih difokuskan pada proses pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan media video animasi pauton agar dapat meningkatkan pemahaman konsep IPA sekolah dasar. D. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan permasalahan yang diajukan dalam proposal ini adalah apakah dengan menerapkan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan media pembelajaran video animasi pauton dapat meningkatkan pemahaman konsep IPA siswa kelas 4 sekolah dasar.
Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui peningkatan pemahaman konsep IPA siswa sekolah dasar kelas 4 dalam pembelajaran jarak jauh pada kelas rendah dan kelas tinggi. Yang kedua, untuk mengetahui tanggapan siswa sekolah dasar terhadap penggunaan media pembelajaran video animasi Pauton dalam memahami konsep IPA. F. Manfaat penelitian. Diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi yang pertama, bagi guru, yaitu dapat membangun pengetahuan serta keterampilan dengan penuh semangat untuk dapat menerapkan pembelajaran jarak jauh dengan efektif. Yang kedua, bagi siswa, yaitu dapat meningkatkan pemahaman konsep pada pembelajaran IPA dengan menggunakan media pembelajaran video animasi Pauton. Dan bagi sekolah, yaitu bermanfaat untuk membantu sekolah dalam membangun lembaga pendidikan yang lebih berkualitas serta menjadikan contoh bagi sekolah-sekolah yang lain. Bab 2. Landasan teoritis, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan. A. Landasan teoritis. Pembelajaran jarak jauh. Menurut Ahmad tahun 2020, pembelajaran jarak jauh yaitu sistem pengajaran yang dilaksanakan dengan tidak secara langsung antara guru dengan siswa. Guru dengan siswa tidak ada di tempat yang bersamaan saat pembelajaran secara langsung. Komunikasi antara guru dengan siswa berlangsung secara dua arah yang dihubungkan oleh penggunaan media seperti video, komputer, telepon, internet, televisi, radio, dan sebagainya. Selanjutnya, media pembelajaran. Dapat dipahami bahwa media ialah suatu alat yang dapat dipergunakan untuk membawakan pesan dalam proses aktivitas pembelajaran. Makna dari pesan tersebut ialah materi pembelajaran yang dimana dapat memahami para peserta didik. Media pembelajaran berkembang dengan adanya perkembangan teknologi pembelajaran, menurut Rohani tahun 2019. Selanjutnya yaitu Pauton. Menurut Shannon Merson tahun 2014, Pauton is web-based animation software that allows you to quickly and easily create animation presentation with your students by manipulation created objects, import image, provided music, and user created voice overs. Dari pengertian tersebut, dapat diartikan Pauton merupakan animasi perangkat lunak berbasis layanan online yang memungkinkan penggunaan dengan cepat dan mudah membuat presentasi animasi dengan memanipulasi objek, memasukkan gambar, memasukkan musik, dan dapat juga memasukkan rekaman suara penggunaan. Kutip dari Fitriani tahun 2019. Penentuan media pembelajaran video animasi Pauton untuk media pembelajaran sangat tepat jika digunakan untuk meningkatkan pemahaman konsep diri siswa dalam proses pembelajaran. Sebab video animasi Pauton memiliki berbagai macam animasi yang unik seperti animasi tangan, animasi kartun, serta efek transisi yang lebih hidup. Kemudian media Pauton ini memudahkan untuk para pendidik dalam memberikan materi pembelajaran agar para siswa tidak merasa bosan saat pendidik menyampaikan materi pembelajaran. B. Kerangka berpikir. Suatu proses pembelajaran siswa terdapat kesulitan mendapatkan materi yang diberikan oleh para pengajar. Kesulitan tersebut terdapat pada pemahaman konsep mata pelajaran IPA, terutama pada materi rangka pada manusia. Sama pembelajaran jarak jauh, dilaksanakan proses pembelajaran para siswa seringkali tidak aktif. Para siswa hanya duduk kemudian mendengarkan materi yang dijelaskan oleh pendidik. Dengan demikian, pendidik harus dapat menentukan media pembelajaran yang tepat dan lebih menarik untuk siswa dalam proses belajar.
pada materi pembelajaran rangka manusia. Untuk dapat memahami konsep pembelajaran IPA, sangat tepat jika menggunakan media pembelajaran video animasi Pauton. Sebab video audiovisual seperti Pauton memiliki berbagai macam animasi, seperti animasi tangan, animasi kartun, yang dapat membuat siswa lebih memahami konsep dengan mudah dari materi pembelajaran tersebut. Dengan demikian, diharapkan dengan menerapkan media pembelajaran video animasi Pauton, para siswa dapat berperan secara aktif dalam proses pembelajaran berlangsung. Karena dengan begitu, pengajar dapat mengkoordinasikan para siswa untuk terlibat aktif dan dapat meningkatkan pemahaman konsep IPA siswa. C. Hipotesis tindakan. Berdasarkan kajian teori di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis tindakan dalam penelitian ini, yaitu dengan menerapkan media video animasi Pauton dapat meningkatkan pemahaman konsep dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam pada siswa kelas 4 sekolah dasar. Bab 3. Metodologi penelitian. A. Setting penelitian. Yang pertama, ada waktu penelitian. Pelaksanaan kegiatan penelitian tindakan kelas yaitu ada berupa penyusunan proposal, penyusunan instrumen, pengumpulan data, analisis data, pembahasan, dan laporan penelitian. Dan kemudian ada tempat penelitian. Penelitian dilakukan di SDN Perumna Suradita yang beralamat di Jalan Cempaka Raya, Perumna Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. SDN Perumna Suradita merupakan sekolah negeri yang terakreditasi A. Sekolah ini ditentukan untuk penelitian karena pada saat proses pembelajaran jarak jauh dilakukan SDN Perum Suradita masih menggunakan media pembelajaran yang umum dan terlihat masih monoton dan menggunakan pembelajaran media yang umum. Walaupun telah melakukan dengan metode diskusi, tetapi belum bisa mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran tersebut. Peneliti ingin menerapkan media video animasi Pauton sebagai salah satu media pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran IPA siswa kelas 4 sekolah dasar. B. Subjek penelitian. Subjek penelitian tindakan kelas ini yaitu siswa kelas 4 dengan jumlah 25 siswa. Penentuan subjek tersebut didasarkan pada hasil observasi dan informasi wali kelas dari kelas 4, bahwa masih banyak siswa di kelas 4 yang belum memahami konsep dari pelajaran IPA tersebut. C. Sumber data. Jenis sumber data yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini terdiri dari yang pertama, hasil observasi pada saat proses penelitian, yang kedua, data-data yang diterima dari siswa kelas 4 SDN Perumna Suradita terkait tentang pemahaman konsep pelajaran IPA. Yang ketiga, wawancara dengan wali kelas siswa kelas 4 SDN Perumna Suradita. Dan yang keempat, wawancara dengan perwakilan siswa kelas 4 SDN Perumna Suradita. D. Rancangan penelitian. Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan model penelitian tindakan ini dengan bagan yang beragam. Tetapi secara garis besar, terdapat 4 tahap yang dilakukan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan atau observasi, dan refleksi. Prosedur penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 4 tahap, sebagai berikut, yaitu yang pertama pada siklus pertama, perencanaan. Merencanakan proses pembelajaran jarak jauh dengan media pembelajaran video animasi Pauton pada mata pelajaran IPA. Yang kedua, meningkatkan langkah-langkah media pembelajaran dengan membuat RPP. Yang ketiga, menyusun lembar observasi peserta didik. Yang keempat, menyusun tes. Dan pada pelaksanaan tindakannya, kegiatan yang dilakukan di tahap ini ialah melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran video animasi Pauton pada mata pelajaran IPA yang telah direncanakan sebagai berikut. Guru memulai pelajaran.
Guru menyampaikan materi mengenai rangka manusia dengan menggunakan media video animasi Powtoon. Siswa diminta untuk mengamati video yang diberikan oleh guru. Guru memberikan pertanyaan mengenai materi yang telah disampaikan kepada masing-masing siswa. Guru meminta menuliskan jawaban di buku tulis. Guru melakukan tanya jawab kepada siswa. Guru memberikan klarifikasi jawaban dan tambahan mengenai materi yang telah disampaikan. Yang terakhir, penutup. Selanjutnya, observasi. Pendidik mengamati keaktifan siswa dalam proses pembelajaran jarak jauh dengan media pembelajaran video animasi Powtoon dalam pemahaman konsep mata pelajaran IPA. Yang terakhir, refleksi. Mengoreksi hasil belajar peserta didik pada kuis yang diberikan. Menganalisis hasil pengamatan untuk membuat kesimpulan sementara pada proses pelaksanaan pembelajaran pada siklus 1. Membahas hasil analisis untuk tindakan perbaikan pada proses pelaksanaan pembelajaran dalam siklus 2. Selanjutnya yaitu siklus 2. Setelah melakukan evaluasi tindakan pada siklus 1, selanjutnya dilakukan tindakan siklus 2 sebagai berikut. A. Perencanaan. Mengenali masalah-masalah khusus yang dialami dalam siklus sebelumnya. Menyusun RPP, menyusun lembar observasi siswa, menyusun tes. Pelaksanaan tindakan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah pengembangan rencana tindakan 2 dengan melakukan tindakan upaya untuk lebih meningkatkan pemahaman konsep siswa dengan media pembelajaran video animasi Powtoon pada mata pelajaran IPA, materi kerangka manusia yang telah direncanakan. Selanjutnya, observasi. Pendidik mencatat seluruh proses yang terjadi dalam tindakan media pembelajaran. Membahas mengenai tindakan 2 yang telah dilaksanakan, mencatat ketidaksesuaian antara alur dengan respon peserta didik yang tidak diharapkan. Yang terakhir, refleksi. Mengoreksi hasil belajar peserta didik pada kuis yang diberikan, menganalisis hasil pengamatan untuk membuat kesimpulan sementara pada proses pembelajaran pada siklus 2, membahas analisis untuk tindakan perbaikan pada proses pelaksanaan kegiatan penelitian dalam siklus berikutnya. E. Teknik dan alat pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama, observasi. Menurut Mania tahun 2008 menyatakan observasi yaitu pengamatan secara langsung terhadap perilaku siswa di dalam situasi sosial. Observasi atau pengamatan yang dilaksanakan ialah observasi terhadap rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, ialah mengamati RPP tersebut. Yang kedua, wawancara. Wawancara merupakan suatu proses mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab dengan bertatap muka antara penanya dan penjawab. Dari penelitian ini, wawancara yang dilaksanakan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan wali kelas. Pertanyaan yang ada pada isi wawancara tersebut ialah terkait dengan RPP yang dibuat oleh pendidik, seperti alasan pendidik menggunakan media pengajaran dan melaksanakan pengajaran dilakukan oleh pendidik di ruang kelas. Menurut Ketut Juliawati Sutama dan Gunatama tahun 2015. Yang ketiga, dokumentasi. Selain dari observasi dan wawancara, keterangan juga bisa didapatkan dari fakta yang tersimpan dengan bentuk surat, catatan harian, foto, hasil rapat, jurnal, dan sebagainya. Data seperti dokumentasi ini dapat digunakan untuk mencari keterangan yang terjadi di masa lampau. Peneliti perlu mempunyai kepekaan untuk memaknai seluruh dokumentasi agar tidak menjadi benda yang tidak memiliki arti. Menurut Ketut Juliawati Sutama dan Gutama pada tahun 2015. F. Validasi data. Menurut Bakri tahun 2010,
Triangulasi merupakan suatu teknik untuk memperoleh data yang benar-benar abas dengan menggunakan metode ganda. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi untuk sarana memvalidasikan data. Triangulasi terdiri dari triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber yaitu membandingkan atau memeriksa ulang suatu informasi yang didapatkan melalui sumber yang berbeda untuk mendukung penelitian, seperti membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada. Sedangkan triangulasi metode ialah teknik yang dilakukan dengan lebih dari satu pengumpulan data dengan cara yang berbeda, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Triangulasi didapatkan dengan pendidik, peserta didik, dan pengamatan pendidik. G. Teknik analisis data. Setelah data-data yang didapatkan dari penelitian dari pengamatan tes atau menggunakan media yang lain, setelah itu diselesaikan dengan analisis jenis penelitian untuk menggambarkan keadaan peningkatan pencapaian indikator keberhasilan setiap siklus, serta untuk menggambarkan keberhasilan pembelajaran mata pelajaran IPA mengenai materi rangka manusia di kelas 4 Sekolah Dasar SDN Perumnas Suradita setelah melakukan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan media pembelajaran video animasi Pauton. Adapun teknik pengumpulan data yang berbentuk kualitatif seperti data-data yang disediakan berdasarkan angka-angka, maka menggunakan analisis jenis penelitian presentasi dengan rumus sebagai berikut. Presentase, skor yang dicapai, dibagi jumlah siswa dikali 100%. H. Indikator keberhasilan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan penelitian tindakan ini apabila yang pertama, meningkatkan hasil belajar pemahaman konsep mata pelajaran IPA ditandai dengan nilai yang dicapai rata-rata di atas KKM 70 sebanyak 80% dari jumlah siswa. Yang kedua, terdapat peningkatan keaktifan belajar siswa pada saat pembelajaran jarak jauh dalam pengelompokan aktif dan tidak aktif yang mencapai 80%. Sekian presentasi proposal penelitian yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.